Hadir, Pak. Jadi baik, mungkin dari Mbak Cindy dibantu ya Ya, untuk menjelaskan ininya. Mungkin yang garis besar sudah disampaikan bisa di skip, langsung fokus di proses inputnya saja gitu untuk mencontohkan oke. kita. Terima kasih Mbak Cindy. Izin share screen ya, Pak ya. Bisa dijadikan co-host dulu Mbak Cindy. Ya, baik, terima kasih. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Cindy, saya dari STI LPJK. Siang hari ini kita akan praktek ya, bagaimana sih cara melakukan input ataupun input pengalaman, baik itu yang berasal dari SIKI, SPFE, e-monitoring, dan juga bagaimana cara melakukan input pengalaman langsung pada aplikasi Simpan. Bapak Ibu mungkin ada yang baru bergabung ya. Sebentar. Oke. Mungkin ada yang baru bergabung. Selamat datang. Pertama-tama langsung kita bahas saja. Linknya itu ada di mana, Bapak Ibu bisa diakses di simpan.pu.go.id ya. Di sini terlihat ya di layarnya ya. Di sini ada simpan.pu.go.id. Pada simpan.pu.go.id ini akan tampil halaman seperti ini ya. Jadi pada halaman utama ini tersedia beberapa menu yang diantaranya adalah beranda, kemudian ada publikasi di sini, ada di dalamnya ada beberapa ya yang tersedia yaitu sekilas tentang Simpan, kemudian alur proses registrasi, kemudian di sini ada pengumuman, ada juga berita dan juga agenda kegiatan. Kemudian pada layanan ada FAQ, ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, kami sediakan pada FAQ ini. Kemudian ada juga regulasi. Regulasi ini merupakan beberapa peraturan-peraturan, baik itu undang-undang ataupun permen dan lain sebagainya terkait dengan Simpan. Di sini ada 25 peraturan terkait dengan Simpan, silakan dibaca. Dan juga di sini yang terakhir ada materi dan panduan. Materi dan panduan ini adalah materi yang kita pakai ya, nanti panduan yang kita pakai untuk bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Simpan ini ada di sini begitu ya, nanti Bapak Ibu bisa download. Nah, kemudian di sini ada kotak kami. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kendala atau ada masalah pada aplikasi, baik itu melakukan input ataupun yang lainnya begitu ya, bisa dihubungin kami. Dan juga jika kita membuka simpan.pu.go.id ini, kita langsung bisa ya melihat di sini ada nomor teleponnya, bisa dihubungin dan juga bisa email langsung ke kita di simpan@pu.go.id seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu paling terakhir ya di bagian kanan atas kita ada login. Jadi login ini bisa kita pakai untuk melakukan masuk ya gitu ya, login pada aplikasi Simpan ini seperti itu. Nah, di sini ada dua ya, ada dua login nantinya, login Pokja tidak kita pakai, melainkan login klien seperti itu. Nah, di login klien ini kalau kita buka nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini tampilannya kurang lebih sama seperti SIKI registrasi dan juga SIKI klien yang dimiliki oleh pemilik sertifikat. Apakah itu pemilik sertifikat SBU ataupun SKA seperti itu ya. Nah, di sini akun yang kita pakai adalah akun yang sama ya, yang dipakai oleh pemilik sertifikat untuk mendownload sertifikat yang mereka miliki seperti itu. Nah, pada akun ini terdapat username ya, username untuk SKA seperti ini contohnya, SKA strip nomor registrasinya, dan di sini juga ada passwordnya pastinya. Nanti Bapak Ibu pasti mendapatkan, kalau memang sudah punya sertifikat elektronik,
Bapak Ibu bisa mendapatkan akun itu di email ya. Kalau sudah punya sertifikat elektronik pasti akan dikirimkan ke email yang sudah didaftarkan oleh asosiasi, seperti itu. Begitupun dengan SBU ya. Kalau SBU di sini dia formatnya SBU strip kode provinsi dan juga strip NRBU-nya seperti itu. Dan passwordnya juga nanti pasti akan dikirim ke dalam email yang sudah didaftarkan tersebut. Nah, kita akan lanjut ya di sini untuk login pada aplikasi simpan. Kali ini kita akan pakai akun SBU seperti itu ya. Kita klik tombol login. Nah, seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu ya. Di sini ada dashboard-nya. Jika kita sudah selesai masuk, kita akan ditampilkan halaman dashboard yang menjelaskan tentang NPWP, kemudian nama badan usaha, dan juga status apakah NPWP-nya valid atau tidak. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk berandanya. Di bagian kiri bawah, setelah beranda ada badan usaha. Terdapat menu badan usaha, yang mana ada 3 submenu yang terdapat, yaitu profile, kemudian pengalaman main kontraktor, dan subkontraktor. Di sini pada profile ya, kalau kita klik, Bapak Ibu di sini terdapat beberapa data ya, baik data administrasi, kemudian landasan hukum pendirian badan usaha, pengurus badan usaha, sertifikat badan usaha yang dimiliki oleh badan usaha tersebut ya. Di sini Bapak Ibu datanya kita ambil dari SIKI seperti itu. Jadi nantinya Bapak Ibu jika mengalami kendala, misalkan ya contoh ya, nama badan usahanya atau mungkin juga ada kesalahan dalam data yang tampil di sini, Bapak Ibu bisa melakukan editing data pada SIKI gitu ya. Jadi tahapannya tetap sama ya. Apa yang berasal dari SIKI harus diedit di SIKI seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dari asosiasi nanti mungkin dari badan usahanya langsung hubungi asosiasi ya untuk melakukan perbaikannya jika ditemukan datanya tidak sesuai seperti itu ya. Minta diperbaiki di SIKI, kemudian minta oleh ke sekretariat LPJK untuk melakukan upload data, kemudian baru kita klik tombol update di sini ya. Jadi data yang dari SIKI tidak bisa diedit disimpan. Data yang dari SIKI diedit di SIKI seperti itu. Baru kita klik tombol update. Ya tidak langsung tidak langsung otomatis terperbaharui gitu, tapi tetap harus diklik tombol update. Nah, begitu untuk menu profile, kita akan lanjut ke menu pengalaman main kontraktor. Nah, ini adalah intinya ya dari yang akan kita bahas kali ini. Jadi di sini pada pengalaman main kontraktor terdapat tampilan seperti ini nanti. Ini contohnya adalah pengalaman-pengalaman yang sudah kita input ya, ataupun yang sudah kita lakukan import gitu ya. Di sini ada 4 menu, yaitu ada yang pertama pada halaman ini tambah pengalaman, kemudian ada juga pengalaman e-monitoring, kemudian ada juga pengalaman SPSE dan pengalaman SIKI ya. Bapak Ibu, nanti untuk tambah pengalaman ini adalah pengalaman yang kita input sendiri, seperti itu ya, pengalaman yang kita input sendiri. Kemudian untuk e-monitoring, SPSE dan SIKI lainnya, kalau untuk e-monitoring sampai di SIKI itu adalah pengalaman yang kita import. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Fauzan tadi, bahwa pengalaman yang ada di e-monitoring dan pengalaman SIKI, SPSE dan SIKI ini adalah pengalaman lampau yang sudah pernah diinput di dalam sistemnya e-monitoring, SPSE ataupun SIKI seperti itu. Contoh kita di SIKI ya. Di SIKI di sini ada tombol update dari SIKI. Jadi kalau misalkan ada pengalaman yang baru, kita klik tombolnya dan akan ada muncul notifikasinya seperti itu. Nah, akan tampil semua pengalaman yang berasal dari SIKI nanti Bapak Ibu ya. Di sini akan saya show-nya menjadi 25 data ya. Nah, di sini akan ada pengalaman-pengalaman yang tampil ya, semua pengalaman SIKI ya. Nah, tetapi
pada kolom aksi, jika Bapak Ibu lihat di sini ada tahun, nomor kontrak, nama proyek, tanggal mulai dan juga tanggal selesai. Yang terakhir ada kolom aksi di bagian paling kanan, itu terdapat tombol, ada tombol birunya, ada juga yang nggak punya tombol biru. Pengalaman yang yang lebih dari 10 tahun tidak bisa diimport ke dalam simpan seperti itu. Ini mungkin 2016 saya rasa kenapa tidak tampil tombol importnya, pasti ada kendala nih. Mungkin tidak sinkron data tahunnya, karena saya sendiri sering mengalami pengecekan pengalamannya tahunnya antara di SAD dan juga di operasional tidak sesuai seperti itu. Tapi nama proyeknya sama, mungkin ada perubahan yang dilakukan pada Siki, tetapi baru ada di saatnya doang seperti itu. Tapi di operasionalnya belum diubah seperti itu. Nah, kemudian yang ini ada yang 2008 yang pengalamannya otomatis sudah habis, jadi tidak bisa disinkronkan kembali atau diimport kembali. Dan ini juga ada yang 2007. Tetapi kalau dia masih dalam waktu 10 tahun, kurang dari 10 tahun, bisa kita lakukan import pengalaman. Seperti itu ya. Jadi kurang 1 hari saja sudah dianggap dia itu sudah tidak bisa diimport. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita akan contohkan bagaimana cara melakukan import pengalamannya. Kita akan praktek pada salah satu pengalaman ini tahun 2017 ya. Nah, tahun 2017. Nah, di sini ketika kita sudah klik tombol aksi untuk kita melakukan import pengalaman ya, di sini akan tampil satu pop-up halaman seperti ini ya. Ini menjelaskan NPWP-nya, kemudian nomor kontrak atau subkontraknya, nama paket pekerjaannya, tahun anggarannya, tanggal kontraknya atau subkontraknya, tanggal selesai kontraknya atau tanggal selesai subkontrak, kemudian nilai kontrak atau subkontraknya. Nah, di sini juga ada yang harus kita lakukan pemilihan, apakah dia KSO tunggal, atau dia lead KSO, atau dia anggota KSO. Nah, jika dia KSO tunggal, otomatis tidak ada yang harus dipilih, hanya itu saja. Kalau kita memilih antara lead KSO dan anggota KSO, akan tampil tambahan seperti ini, berapa porsinya, dalam persen ya Bapak Ibu ya, berapa porsi yang dimiliki oleh si lead KSO, oleh pengalaman ini, begitu ya. Atau mungkin jika memilih anggota KSO juga berapa porsinya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dalam menangani pengalaman yang ada ini, seperti itu ya. Jadi harus dipilih dan diinput berapa persennya seperti itu. Untuk contohnya kita akan pilih tunggal, kemudian kita klik tombol import. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, klik tombol import, otomatis akan muncul keterangan berhasil. Kalau sudah, kita akan klik tombol kembali ya. Nah, kita akan melihat pengalaman yang tadi sudah kita import ya. Ini ada di paling terakhir, baris yang paling terakhir, peningkatan jalan Kaliwungu Darupono ya. Di sini akan bergabung dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita import dan yang sudah kita input. Dari mana kita membedakan pengalaman yang diinput dan yang diimport ya? Di sini ada satu kotak kecil di bagian kiri pada nomor registrasi ya. Di sini ada keterangan apakah dia diinput ataupun diimport. Kalau misalkan diimport pasti ada keterangan seperti ini, dia datanya dari Siki. Kemudian ini data yang kita input ditambah pengalaman. Ataupun nanti kalau misalkan kita import dari e-monitoring atau SPSE, nanti akan tampil EMON ataupun SPSE. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tidak selesai sampai di sini tahapannya. Kita masih harus melakukan beberapa penyempurnaan data dan juga ada beberapa upload ya, upload data yang wajib dilampirkan seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat ya langsung kita lakukan penyempurnaan datanya karena pengalaman yang kita input di Siki itu tidak sedetail apa yang kita input
pada simpan ini, gitu ya. Simpan ini datanya lebih detail. Contohnya seperti ini ya. Jadi langsung saja kita edit ya. Di sini bagian kanan ya, pada row pada kolom bagian kanan itu terdapat tombol yang ada gambar latar belakangnya biru, ada gambar pulpen ya, ada penanya. Kita klik tombol edit. Di sini ada beberapa yang harus kita lengkapi Bapak Ibu ya. Di sini pada baris pertama apakah datanya rahasia atau tidak. Jadi bila dia misalkan ya, contoh pengalamannya ini berhubungan dengan Badan Intelijen Negara, itu pengalaman yang sifatnya rahasia. Jadi kita tidak bisa menyebarkan ya informasi-informasi tersebut begitu kepada orang-orang secara luas. Kita harus memilih ya. Jika dia tidak sifatnya tidak rahasia, kita pilih tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di baris kedua kita harus melakukan penyempurnaan data pada data ID pekerjaan. Di sini ada beberapa baris, yaitu nama paketnya ya. Kemudian sumber dananya kita bisa memilih ada APBN, APBD, loan, hibah ataupun swasta. Sebelumnya ini terpilih sumber dananya dari APBD. Kemudian lokasi pekerjaannya kita bisa memilih ya, di sini terdapat semua provinsi yang ada di Indonesia ya, jadi bisa kita pilih. Sebelumnya data lokasi pekerjaannya sudah diinput yaitu berada di Jawa Tengah, seperti itu ya. Kemudian pada baris ketiga yaitu data kontrak. Data kontrak tersebut Bapak Ibu bisa melakukan penyempurnaan bila mungkin ada kesalahan dalam pengetikan sebelumnya yang sudah dilakukan pada saat melakukan input data di sini. Bisa diperbaiki juga di sini. Silakan kita input nomor kontraknya, kemudian tanggal kontraknya, nilai kontraknya, dan juga ini adalah nilai kontrak setelah adendum. Ya, di sini bisa kita input sebagai contoh, saya akan input angkanya. Kemudian di sini ada status KSO, tadi karena kita sudah memilih tunggal, otomatis ini akan terpilih tunggal, seperti itu ya. Kemudian di baris selanjutnya ada nilai kontrak sesuai porsi ya. Di sini akan kita input. Kemudian di sini di baris selanjutnya ada nomor BA serah terima dan juga tanggal BA serah terima. Karena di sini sudah diinput sebelumnya ya, pada saat di sini tidak harus kita perbaharui lagi, kecuali ada perubahan, ada kesalahan pengetikan, bisa kita perbaiki di sini. Kemudian kita akan lanjut ke pemberi tugas ya. Di sini pemberi tugasnya atau pada baris data pemberi tugas owner pekerjaan. Nah, karena tadi kita sudah memilih di APBD ya, otomatis kita akan pilih yang ini aja, Kementerian PUPR contohnya ya. Untuk nama unit organisasinya kita harus pilih ya di sini dia apa gitu ya, dari mana unit organisasinya. Bila dia Kementerian PUPR nanti ya Bapak Ibu, di sini akan terdapat nama unit organisasi sampai ke nama satkernya. Jadi silakan kita pilih. Tetapi jika dia tidak atau bukan dari Kementerian PUPR, di sini nama instansi atau UNOR-nya nanti Bapak Ibu bisa input sendiri. Seperti itu ya, secara manual. Jadi tidak bisa dipilih seperti pada Kementerian PUPR gitu, karena memang sulit dideteksi seperti itu ya. Kalau dia bukan dari Kementerian PUPR gitu ya, jadi silakan diinput secara manual. Seperti itu. Untuk contohnya kita akan pilih di Kementerian PUPR. Kemudian saya akan pilih nama unit organisasinya dan juga nama satkernya. Jadi di sini saya pilih, kalau sudah saya akan input alamat instansi. Kemudian saya akan input nomor teleponnya. Kemudian akan saya input emailnya.
Kelihatan di tempat itu. Gambar Kemudian saya akan input jabatan pemberi tugasnya. Kemudian akan saya input nama pemberi tugasnya. Kemudian akan saya input nomor teleponnya. Kemudian akan saya input email dari ini, mohon maaf Pak Fauzan, ini email yang dimaksud ini adalah email dari pemberi tugasnya atau bagaimana? Mohon maaf Pak Fauzan, boleh dibantu? Ya, ini saya mau menambahkan sedikit Ya. Mbak Cindy. Ya. Jadi yang di atas tadi ada nama unit organisasi dan nama satker. Ini tadi sedang proses edit dari pengalaman di import ya. Nah ini kami untuk data nama UNOR dan nama satker ini sudah mengikuti apa istilahnya skema organisasi pada saat pengalaman tersebut ya. Jadi di tahun pengalaman tersebut. Nah jadi kemarin kan masih menggunakan data umum ya, artinya unit organisasi kita yang umum ada di PUPR. Ini sudah kami sesuaikan dengan kondisi organisasi di tahun pengalaman tersebut yang akan diklaim ini gitu. Nah, untuk yang menjawab Mbak Sidi, yang untuk email ini adalah email pemberi tugasnya gitu. Email pemberi tugas ya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Oke, ya. Baik. Kita akan lanjut. Untuk contohnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sampai di sini semua data sudah kita perbaiki, sudah kita lengkapi lah ya, sudah kita lengkapi. Kalau sudah kita lengkapi, kita akan scroll paling bawah ada tombol namanya tombol ubah ya. Jadi kita akan klik dan sudah berhasil nih, ada pengalamannya, sudah ada notifikasinya bahwa datanya sudah kita update seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut ke penambahan pada di sini ya, penambahan pada subklasifikasinya, karena subklasifikasinya belum kita pilih seperti itu ya. Jadi di sini kita pilih subklasifikasinya karena ini nama apa namanya? Karena ini nama paket pekerjaannya adalah peningkatan jalan, otomatis kita akan memilih, tunggu ya, saya lupa juga nih, DG atau SI kayaknya ya, SI kosong. Nah, biasanya SI, bukan ya? Jalan apa ya? Kita cari ya. Nah, jadi bisa diketik ya Mbak Cindy ya? Iya, betul. Mbak Bisa diketik ya. Betul, makasih Pak diingetin ya. Jadi pada subklasifikasinya kita bisa ketik nih kalau mungkin kita lupa ya nama apa namanya paket pekerjaan ini berkaitan dengan subklasifikasi apa seperti itu ya. Jadi bisa kita ketik dan kita temukan gitu ya apa yang sedang kita buat. Nah, di sini ada SI04. Kita pilih contohnya aja nih, kalau ini SI03. Presentase pekerjaannya ini dalam persen ya, Pak Fauzan ya? Iya, dalam persen. Jadi ini sebetulnya sebelumnya tidak ada ini masukan dari rekan-rekan dari penyedia gitu bahwa kalau bisa ditambahkan untuk masing-masing sub kualifikasi itu sebetulnya persentasenya berapa gitu. Jadi kami tambahkan di aplikasi gitu. Ya dalam persen. Baik, terima kasih. Dan ini sebenarnya ini presentase pekerjaan ini kalau menurut saya lebih lebih berguna jika dia itu adalah subkon ataupun jika dia itu adalah anggota gitu ya, anggota di dalam satu pekerjaan itu gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita simpan. Kemudian kalau sudah di sini sudah kita pilih gitu ya, SI03. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan penambahan atau penyempurnaan pada file dokumen ya. Pada penyempurnaan file dokumen ini terdapat beberapa file yang harus kita lengkapi, diantaranya adalah dokumen kontrak, kemudian adendum terakhir kontrak, BAST ya, atau kita sebut berita acara serah terima, dan juga surat perjanjian KSO. Di sini saya akan pilih dulu satu filenya, kemudian akan saya upload filenya ya. Dan ini filenya yang kami terima hanya
file berupa PDF ya. Jadi kalau yang dia bukan PDF tidak bisa diterima. Jadi mohon Bapak Ibu di ini dulu ya, di convert dulu. Misalkan dia tadi ada filenya JPG, bisa diubah dulu ke PDF seperti itu. Dan maksimal size yang kami sediakan adalah 20 MB begitu Bapak Ibu ya. Saya rasa itu sih cukup sih ya untuk pengalaman ya, dokumen surat perjanjiannya seperti itu. Kemudian kalau sudah kita klik tombol simpan ya, di sini sudah sudah kita upload dokumen kontraknya, kita tambah lagi karena ada beberapa file yang diwajibkan untuk kita lampirkan seperti itu ya. Di sini akan kita upload untuk adendum terakhir kontraknya. Oke, kalau sudah kita klik tombol simpan, kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai adendum kontrak, kita ke BAST ya, berita acara serah terima. Nah, di sini saya klik open, kemudian kita simpan, dan yang terakhir akan saya lengkapi pada surat perjanjian KSO, seperti itu. Nah, pada surat perjanjian KSO, kita klik tombol simpan, dan sudah selesai nih semua berkas yang dimintakan sudah kita lampirkan. Dan di sini untuk yang subkon, karena kita ini adalah tunggal, jadi kita tidak tambahkan ya di sini ya, tidak apa-apa, betul ya Pak Fauzan? Mana Mbak Sini? Jika dia adalah main kontraktor ya, dia tidak memiliki subkon. Untuk subkon kalau kita tidak tambahkan tidak akan menjadi masalah ya. Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ya. Di sini Bapak, Ibu semua, kita sudah pertama melengkapi data pengalamannya ya, inputannya. Kemudian kita sudah memilih di sini ada subklasifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Jadi Bapak Ibu misalkan kalau dia berhubungan dengan beberapa subklasifikasi, silahkan ditambahkan gitu ya. Jadi ini sifatnya bukan cuma satu saja gitu ya. Contoh kita lihat di pengalaman di atas ada pembangunan dermaga, dia itu terkait di AR01 sebanyak 90% dan AR 102 sebanyak 10%. Jadi bisa dipilihkan ya Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian di sini kalau sudah juga kita sudah pastikan di sini file dokumennya sudah sesuai, dokumen kontraknya sudah, adendumnya sudah, BAST dan surat perjanjian KSO sudah kita lengkapi, dan juga di sini KSO-nya kan tunggal ya, jadi kita tidak akan melampirkan subkonnya. Kalau sudah kita pastikan semua datanya benar, yang terakhir tahapan yang harus kita lakukan adalah klik tombol submit. Seperti itu ya. Kalau sudah kita klik ini akan tampil satu pop-up ya, yaitu untuk semacam persetujuannya atas ketentuan-ketentuan yang sudah kita lampirkan di sini. Dan ini saya menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya ajukan adalah benar dan lengkap. Saya menyadari bahwa data dan dokumen yang disampaikan tidak dapat diubah hingga proses verifikasi selesai dilakukan. Kemudian poin kedua adalah saya bertanggung jawab secara penuh terhadap data dan dokumen yang disampaikan. Apabila di kemudian hari terbukti data dan dokumen yang disampaikan tidak benar, saya siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dan di sini tidak bisa langsung kita klik tombol ajukan, harus kita pastikan sudah terchecklist pada saya menyetujui ketentuan yang berlaku. Jadi akan kita klik tombol ajukan. Kalau sudah ya, di sini akan ada keterangan berhasil seperti ini ya. Jadi di sini kalau sudah sempat kita klik tombol submit dan sudah kita setujui, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi dihapus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak bisa dihapus. Jadi Bapak Ibu silahkan itu datanya akan masuk gitu ya, datanya akan sudah terverifikasi seperti itu. Nah, apabila tadi untuk data yang kita import pengalamannya yang berasal dari Siki, jika itu bukan berasal dari Siki, ini kita akan ke contoh yang lain lagi, yaitu ditambah pengalaman ya di sini. Jika dia adalah kita input sendiri pengalamannya ya,
sama ya, kita akan klik tombol tambah pengalaman yang tadi, kemudian kita inputannya tetap sama di apakah di baris pertama, apakah di rahasia atau tidak, atau mungkin ada dari data ID pekerjaan atau dari data kontrak. Ini semua harus kita input ya. Kita akan praktekkan langsung. Nama pekerjaannya pembangunan jalan, kemudian sumber dananya saya pilih, kemudian lokasi pekerjaannya saya pilih. Contoh ya ini ya, biar cepat saja. Kemudian di sini rahasia atau tidaknya saya pilih tidak ya. Kemudian nomor kontrak ya. Di sini nomor kontraknya saya input. Kemudian tanggal kontraknya. Kemudian saya input nilai kontraknya. Kemudian saya input nilai kontrak setelah adendum ya. Kemudian saya input status KS, apakah dia tunggal ataupun lead KSO ataupun anggota KSO. Jadi di sini karena tadi kita sudah praktekkan untuk tunggal, kita kali ini akan kita pilih lead KSO ya contohnya. Sebenarnya untuk anggota KSO dan lead KSO sama seperti itu ya. Kemudian kita input presentasinya ya, presentase KSO-nya di sini contohnya sebanyak 75% ya. Kemudian nomor KSO-nya saya input. Kemudian nama KSO-nya contoh ya. Kemudian kita input nilai kontrak sesuai porsi karena kita di sini sebagai lead KSO dan presentasinya 75% untuk contoh saja ya. Kemudian saya input nomor BA serah terimanya. Kemudian tanggal BA serah terimanya. Kemudian pada inputan yang selanjutnya atau baris yang selanjutnya yaitu kita harus melakukan input pada data pemberi tugas atau owner pekerjaannya ya. Karena di sini saya pilih tadi sebagai APBN dan itu pembangunan jalan, saya akan pilih Kementerian PUPR gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tadi pilih non Kementerian PUPR, bisa saja ya, nggak masalah. Jadi ini hanya input aja nama instansinya. Cuman pada Kementerian PUPR di sini harus ada 2 tambahan, yaitu input nama organisasi dan juga satker. Seperti itu ya. Kemudian saya pilih nama satkernya. Kemudian saya input alamat instansinya ya. Kemudian nomor teleponnya. Kemudian emailnya. Kemudian jabatannya. Jabatan pemberi tugas maksudnya ya. Kemudian nama pemberi tugasnya. Nomor teleponnya. Dan juga yang terakhir email ya. Kalau sudah semua data sudah kita input, kita klik tombol simpan. Nah, di sini ada tanggal kontraknya. Oh iya, maaf sebelumnya saya lupa info nih. Ada alert ya, tanggal kontrak harus
lebih dari 1 Januari 2021. Kita perbaiki ya, mohon maaf sebelumnya ya. Oke, kita akan lanjut ya, kita klik tombol simpan. Nama satkernya jadi kosong nih ya, mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf tadi sedikit ada kesalahan di saya. Ya, memang kebetulan secara sistem nggak bisa di back ya. Tadi ada Iya, pesan error karena maaf. secara sistem memang tidak bisa di back. Mungkin saya menjelaskan aja Mbak Cindy ke teman-teman yang lain. Jadi itu ketika Bapak Ibu melakukan proses input, kemudian mungkin ada kesalahan atau mau apa kembali ke menu sebelumnya, ada tombol kembali di kanan atas gitu ya, seperti Mbak Cindy contohkan barusan gitu. Kalau ingin kembali, klik yang di tombol kembali di kanan atas. Sambil Mbak Cindy input, saya mau jelaskan sekali lagi kepada rekan-rekan yang tadi belum hadir di awal gitu, karena banyak pertanyaan yang menanyakan kenapa pengalamannya harus lebih dari 2021 untuk yang proses input sendiri gitu. Ini karena pengalaman-pengalaman sebelum 2021, artinya 2020 tingkat 10 tahun ke belakang, tidak ada sistem di kami yang secara terintegrasi kemudian mendata pengalaman tersebut. Lalu kenapa 2021? Karena mulai 2021 di PUPR sudah ada sistem SIPBJ dari Direktorat Pengadaan di mana mewajibkan PPK untuk menginput rencana kontraknya dengan menggunakan ID PPK-nya, artinya bisa menjadi benda yang bisa kita jadikan acuan gitu. Ada nama PPK-nya, ada unit organisasi yang di mana gitu. Artinya ketika ada pengalaman yang kemudian Bapak Ibu inputkan selewat 2021 atau setelah 2021, kami bisa mempertanggungjawabkan data tersebut gitu, tidak meskipun tidak secara langsung gitu, artinya by sistem kita bisa cari gitu kebetulan data seperti apa gitu. Itu sebetulnya alasannya untuk konsistensi data. Mungkin menambahkan itu saja Mbak Cindy. Oke, baik. Nah, tadi saya sudah selesai input ya Bapak Ibu ya, sudah kita perbaiki ya. Kita akan lanjut di klik tombol simpan itu nilai nilai kontrak sesuai porsi. Oke, kita cek ya nilai kontrak sesuai porsi. Oh iya, belum saya input. Waduh, jadi bermasalah saya. Maaf ya. Oh, harus di-input. Maaf. Oke. Tadi apa? Nama satker. Nama satker saya akan pilih. Mbak Cindy, sepertinya nanti secara sistem perlu diperbaiki sedikit, Mas Majid, karena untuk nama unit organisasi dan nama satker sebetulnya itu yang saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa dia kan mengambil data struktur organisasi pada tahun pengalaman tersebut akan diklaim atau diisikan gitu. Nah, mungkin ada permasalahan sedikit di situ. Nanti mungkin sudah saya catat, ini mungkin nanti perlu dilakukan perbaikan gitu. Khusus di tadi ya nama satker dan nama unit organisasinya. Khususnya ketika ada kesalahan ya, kalau nggak ada kesalahan dia bisa langsung lanjut, tapi nama KSO. Oke, input.
Kemudian PUPR. Ini aja, itu sendiri. Kemudian jabatannya. Nah, ini semua saya udah benar-benar input nih. Input tanpa di copy paste dari yang sebelumnya. Saya klik tombol simpan, berhasil. Artinya kesalahan saya, mohon maaf nih, biar jadi menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu sekalian juga, ya, dari badan usaha maupun dari teman-teman asosiasi nih ya, diharapkan tidak melakukan copy paste gitu, seperti yang saya lakukan tadi gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini sudah kita melakukan input pengalaman ya. Di sini ada di baris ketiga ya, ketiga paling bawah ya, di sini pembangunan jalan ini ya. Di sini juga Bapak Ibu tetap sama ya, seperti penyempurnaan data yang sudah kita lakukan pada pengalaman yang berasal dari Siki ya. Di sini ada subklasifikasi, yaitu kita tambahkan di sini ya, karena ini pembangunan jalan, kita pilih SI 03. Kemudian tadi presentasinya 75 ya. Kita klik. Oh, mohon maaf, ini ya betul. Kemudian di sini artinya sisanya mungkin ada beberapa presentase dari dalam pembangunan jalan itu ada beberapa subklasifikasi lagi nanti yang bisa di input di situ ya, ditambah. Kemudian kita akan lanjutkan. Mohon maaf Pak Fauzan, ingin bertanya juga, sekaligus juga nanti mungkin teman-teman dari badan usaha bisa mengerti juga. Apabila saya input di sini sebagai 75%, apakah saya harus menyempurnakan 25% lagi untuk di sub bidang yang lain, subklasifikasi yang lain, Pak Fauzan? Terakhir oleh Mas Majid, saya belum tahu ya, belum udah diimplementasi atau belum. Harusnya sih nggak perlu ya, harusnya nggak perlu. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Kita akan lanjut ke file dokumen. Nah, file dokumen tetap sama ya yang kita lampirkan ya di sini dari dokumen kontrak. Kita akan date ya. Kita akan lampirkan, kemudian saya simpan. Kalau sudah kita tambahkan lagi di adendum terakhir kontrak ya. Kemudian saya klik tombol simpan. BAST ya, saya lampirkan. Klik tombol simpan. Dan setelah itu yang terakhir ada di surat perjanjian KSO. Akan saya lampirkan juga ya di sini. Filenya ingat sekali lagi ya, saya info juga ke Bapak Ibu bahwa tipe file yang wajib dilampirkan adalah file PDF. Jelasnya JPG atau mungkin PNG sebelumnya silakan dikonvert ke file PDF dan maksimal size-nya adalah 20 MB gitu ya. Kita klik tombol simpan. Kemudian setelah semua file sudah kita lampirkan, kemudian subklasifikasi sudah kita pilih, di sini kita bisa menambah untuk anggota KSO-nya seperti itu. Tapi di sini silakan bisa dipilih ya, nanti presentase porsinya apa gitu ya. Nama penyedianya apa, kemudian statusnya dia sebagai apa, anggota KSO, presentasenya, kemudian nilai kontraknya berapa gitu ya. Contohnya ya. Oke, kemudian saya klik tombol simpan. Ini, statusnya maaf, belum saya pilih. Nah, kalau sudah di sini sudah kita pilih ya, anggota KSO-nya, lead KSO-nya kita 75%, kemudian di sini ada subkon. Nah, subkonnya kita bisa pilih gitu ya, bisa input gitu ya di sini
ada beberapa inputan, baik itu dari nama penyedia subkon, nama pekerjaannya, sumber dananya, subklasifikasi, dan di baris terakhir ada data kontrak pekerjaan subkonnya, gitu ya. Di sini ada nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak, kemudian nilai kontrak setelah adendum, nomor bea serah terima, dan juga tanggal bea serah terima, serta kita wajib melampirkan dokumen kontrak ke subkonnya, seperti itu. Kalian contohkan ya. APBN, kemudian saya akan input nomor kontraknya, kemudian tanggal kontraknya, nilai kontraknya harus kita input, kemudian di sini kita input nilai kontrak setelah adendum, oke, kemudian di sini kita input nomor bea serah terimanya. Kemudian kita input tanggal bea serah terimanya. Kemudian kita wajib melampirkan dokumen kontrak ke subkon bila melakukan input data ini ya. Kita klik tombol simpan. Kalau sudah ya, kita bisa melihat semua, kita bisa ngecek ya. Harus kita cek juga ya bila ada kesalahan nanti bisa kita hapus seperti itu ya. Jadi pada kolom yang bagian kanan ini terdapat tombol edit, delete, dan juga submit ya. Jadi Bapak Ibu bisa edit lagi kalau misalkan setelah kita cek ternyata ada kesalahan seperti itu ya. Ataupun Bapak Ibu bisa klik tombol delete ya. Jadi kalau kita melakukan klik tombol delete, otomatis pengalaman ini akan terhapus, dan kita kalau misalkan mau melakukan import lagi pengalaman ini gitu ya, atau input lagi gitu ya, nanti bisa kalau input lagi ditambah pengalaman, kalau import lagi di Siki atau SPSE atau di e-monitoring seperti itu. Nah kemudian kalau sudah, ini terakhir saya akan klik tombol submit ya. Di sini juga ketentuan tentang peraturannya sudah saya bacakan sebelumnya. Jadi kita wajib melakukan checklist, silakan Bapak Ibu baca dan klik tombol ajukan seperti itu ya. Oh, ini ada keterangan nih, tidak 100% ya. Tidak 100%. Nah, itu tadi yang mungkin ini tadi yang Iya, udah diimplementasi perlu berarti ya, ya. harus 100%. Harus 100% seperti itu. Jadi kalau lebih dari 2 subkualifikasi yang digunakan untuk pengalaman itu berarti memang totalnya harus 100% ya, Mbak Cindy. Ya, berarti udah betul. diimplementasi. Nah, jadi kalau tadi kita sebagai lead KSO-nya itu sebesar 75%, otomatis kita harus menambahkan subklasifikasi yang lain atau mungkin subklasifikasi yang sama, boleh tidak, Pak? Nggak boleh ya? Oke, kita akan lanjut ya. Jadi kita akan tambahkan persentasenya sebanyak 25%. Sebentar, kita tambahkan dulu. saya ketik ya. Nah, berhasil. Saya copy paste, ternyata tidak boleh. Oke, lanjut. Kalau sudah di sini statusnya ya masih belum diajukan. Kalau sudah, kita harus klik submit. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran juga dari Bapak Ibu ya, untuk simpan ini memang sangat sensitif dengan copy paste gitu ya. Diharapkan Bapak Ibu harus ketik seperti itu ya. Jadi biar nantinya mungkin kalau copy paste itu memang di pembelajaran tentang Siki mungkin teman-teman asosiasi paham ya. Jadi kalau di Siki itu bahkan pernah ada yang copy paste dari Word
sehingga menyebabkan ada beberapa simbol-simbol yang kalau kita copy paste dari Word itu menyebabkan error ketika kita nantinya mungkin mau cetak sertifikat jadi tidak tampil ya gitu ya, halaman pertama atau terakhirnya, atau mungkin jadi error gitu ya, itu karena ada beberapa karakter atau simbol yang tidak bisa dibaca oleh sistem dan itu menyebabkan error seperti itu. Jadi kita minimalkan pada aplikasi simpan ini untuk Bapak Ibu nantinya jangan sampai ada copy paste agar menghindari dari kesalahan penginputan seperti itu. Nah, kemudian saya pastikan di sini ya untuk kita ajukan, saya checklist dan saya klik tombol ajukan. Nah, kalau sudah diklik ini seperti ini ya, otomatis akan langsung valid gitu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Farin dan juga Bapak Fauzan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi ya untuk yang melakukan validasi dari sini langsung dianggap valid seperti itu. Kemudian untuk pengalaman subkontraktor di sini kita bisa menambahkan jika misalkan ada pengalaman yang mana perusahaan tersebut itu sebagai perannya sebagai subkontraktor begitu ya. Kita langsung bisa klik tombol tambah pengalaman atau kita bisa import dari pengalaman yang berasal dari Siki. Kita klik tombol update dari Siki seperti ini. Kalau memang tidak ada, kita bisa kembali ya gitu ya. Kalau memang tidak ada, biasanya tidak akan muncul gitu ya. Kemudian di sini ada tambah pengalaman. Nah, di sini kalau sudah kita bisa input sama seperti yang sebelumnya sudah kita input ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini cuman ada beberapa tambahan. Kita akan input dulu. Kemudian sumber dananya kita pilih. Kita pilih subklasifikasi pekerjaannya ya. Kemudian saya pilih lokasi pekerjaannya. Saya input sektik boleh ya di sini ya. Jadi untuk mempermudah karena kan banyak ya. Kemudian di sini ada juga pada baris ketiga ya setelah pernyataan rahasia dan tidak, kemudian data ID pekerjaan subkon, yang ketiga ada data pemberian tugas atau main kontraktor ya. Main kontraktornya siapa gitu. Kita harus menginput di sini seperti itu. Kemudian kita input alamat dari instansi main kontraktornya ya. Kemudian nomor teleponnya, emailnya ya di sini ya. Kemudian di sini input jabatan pemberi tugasnya, nama pemberi tugasnya, kemudian nomor teleponnya, emailnya. Kemudian pada baris keempat yaitu data pekerjaan subkon ya. Data pekerjaan subkon kita input, nomor kontraknya, tanggal kontraknya ini tidak ada nih ya kalau di main kontraktor atau di yang sudah kita input itu ya. Di sini kita input tanggal kontraknya. Kemudian nilai kontraknya kita input ya. Kemudian nomor BA serah terimanya, tanggal BA serah terimanya, kemudian pada baris selanjutnya yaitu data ID pekerjaan atau main kontraktor ya, kita input. Kemudian input nama pekerjaan, sumber dana, kemudian subklasifikasi pekerjaan yang dilakukan, kemudian mohon maaf,
Oke, kemudian sudah saya pilih subklasifikasi dan lokasinya. Pada baris kedua terakhir ya, di sini ada data kontrak pekerjaan atau main kontraktor. Di sini akan kita input nomor kontraknya. Ingat ya, saya tidak boleh nih langsung klik di sini, langsung klik aja nomor kontrak. Tanggal kontraknya saya input ya. Nilai kontraknya. Kemudian nilai kontrak setelah adendum. Kemudian nomor BA serah terimanya. Dan juga tanggal BA serah terimanya ya. Nah, di sini pada baris terakhir yaitu data pemberi tugas atau owner pekerjaannya ya kita pilih. Di sini pemberi tugasnya karena tadi kita pilih swasta, kita pilih non kementerian. Kemudian di sini input alamat instansinya, kemudian nomor teleponnya, emailnya. Kemudian jabatannya, kemudian nama pemberi tugasnya, dan dua terakhir nomor telepon serta email dari pemberi tugasnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah semua ya kita bisa pastikan dulu, jangan sampai salah input begitu. Meskipun kita tetap menyediakan edit, jadi lebih baik sih ya Bapak Ibu dipastikan dulu apa yang kita input. Jika sudah benar, baru kita klik tombol simpan. Nah, kalau sudah, akan ada keterangan berhasil gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu ya, apa yang sudah kita input nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini tadi kita ini yang pengalaman yang sebelumnya. Jadi untuk pengalaman yang sekarang kita bisa klik tombol tambahnya seperti itu ya. Klik tombol tambahnya, kita pilih di sini untuk melampirkan file dokumen surat perjanjiannya. Klik tombol simpan. Kemudian kita lanjut ke adendum. Kita pilih filenya ya, sama filenya tetap PDF juga. Kita klik tombol simpan. Dan juga terakhir ada di BAST ya. BAST harus kita lampirkan juga di sini. Kita upload filenya, kita simpan, klik tombol simpan. Nah, kalau sudah di sini sudah kita input semua. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat sebenarnya kita tinggal klik di nama paket pekerjaannya, bisa kita lihat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sama di main kontraktor juga kita bisa lihat. Di sini juga kita bisa lihat file yang sudah kita lampirkan. Begitupun di main kontraktor kalau kita klik pada apa namanya nama paketnya akan tampil semua data yang sudah kita input sebelumnya gitu. Jadi kita untuk cross check kembali seperti itu ya. Nah, di sini juga kalau kita klik sama tidak tampilnya seperti ini juga kayak gitu ya. Kita akan kembali kemudian di sini kalau mau diedit bisa diedit, Bapak Ibu silakan diedit. Kalau misalkan setelah tadi kita buka atau klik nama paket pekerjaannya dan tampil ya dokumen yang kita lampirkan, ternyata mungkin ketika kita input ada upload ada kesalahan, kita bisa edit, jadi langsung kita hapus saja. Kita hapus, kita klik tombol hapus, ada keterangan berhasil dihapus, kita harus tambahkan lagi, kita lengkapi lagi, kita perbaiki jika ada kesalahan. Dan kita simpan, seperti itu. Jadi kalau sudah kita pastikan semua file benar, di sini di bawah ini pada aksinya sebenarnya kita bisa delete gitu. Jika kita melakukan kesalahan dalam penginputan gitu ya. Dan juga di sini bisa kita submit untuk kita langsung ajukan seperti itu. Nah, kalau sudah
kita setujui dan juga kita klik tombol ajukan. Nah, kalau sudah, otomatis pengalaman ini statusnya akan menjadi valid. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk main kontraktor dan subkontraktor. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini tadi mungkin Pak Fauzan saya logout ya, saya logout. Di sini Bapak Ibu kalau misalkan lupa password kita sediakan tombol lupa password ya. Pada halaman login tadi yang ini ya, kita klik tombol lupa password, kita input username. Nah ini ya yang tadi sudah saya contohkan bahwa SBU itu formatnya ya, akan saya tampilkan. SBU, kemudian ada apa ya? Ada kemudian kita ini di setelah ini ada kode provinsi. Nah, ada kode provinsi dan juga nomor NRBU gitu ya, nomor registrasi badan usaha. Otomatis kalau Bapak Ibu memiliki kalau Bapak Ibu memiliki sertifikatnya pasti Bapak Ibu akan tahu nih, oh SBU, oh saya punya SBU, oh kode provinsinya berapa, saya bikin bikin sertifikat itu di provinsi apa, oh di Riau kah, oh di Jakarta kah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu, Riau itu kodenya 4 itu nanti kalau di kita ada gitu ya, kode provinsi dari 1 pasti Aceh ya, kalau kedua pasti Sumatera Utara, kalau DKI pasti nomor 9, begitu itu ada di kita untuk kode provinsi dan juga nomor registrasi badan usaha. Kalau Bapak Ibu lihat di di sertifikatnya Bapak Ibu, kalau punya sertifikat digital pasti ada nomor registrasi, itu ada di bagian paling kanan biasanya dari situ. Nah kemudian kalau misalkan dia SKA, dia hanya seperti ini, SKA, kemudian di sini langsung nomor registrasi keahlian gitu ya, NRKA kita sebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan, kalau sudah kita klik tombol reset password. Nanti otomatis risetnya akan terkirim ke email yang sudah didaftarkan pada SIKI seperti itu ya. Jadi bukan email yang asal-asal, tapi email yang sudah didaftarkan pada SIKI, yang sudah diinput oleh asosiasi badan usaha seperti itu. Nah kalau sudah diklik tombol reset, silahkan dibuka emailnya yang terdaftar pada SIKI. Itu kalau mungkin hanya lupa aja gitu ya, silahkan dicek emailnya, pasti ada kalau memang sudah terdaftar dan sudah diinput dan sudah memiliki sertifikat elektronik. Seperti itu Bapak Ibu. Sekian dari saya, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan saat ini, mungkin atau dari badan usaha ataupun dari asosiasi, teman-teman asosiasi silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan saya kembalikan ke moderator.